Saya kebetulan hari ini tidak melakukan komunikasi. Sejak semalam saya pamit itu saya nggak. Tapi ini sewaktu lawyer mungkin ada informasi gitu nggak sih, mungkin dari Kapolri? Dari pihak kepolisian sudah menginfokan belum sih ke ibu bahwasannya sendiri? emang benar dipastikan tadi sudah berpindah diberangkatkan. ke BNN. Saya kebetulan hari ini tidak melakukan komunikasi. Sejak semalam saya pamit itu saya nggak melakukan komunikasi lagi karena saya cuma punya 1 hari buat besok sidang. Pledoi, jadi benar-benar saya nggak ada kontak sama sekali. Sengaja kita bertapa lagi seperti gitu. Saya pun tadi banyak teman-teman yang ingin ketemu langsung, cuman betul-betul waktunya karena saya harus pulang ke Bandung besok pagi dengan berkas yang sudah lengkap gitu. BNN yang mana nih? BNN pusat. Yang pasti nggak mungkin rekomendasi itu diberikan tanpa ada satu proses assessment. Saya yakin, saya pertaruhkan integritas saya sebagai pengacara dan saya sudah melihat sebenarnya, cuma kan saya tidak punya hak untuk menyerahkan itu, memperlihatkan kepada rekan-rekan. Silakan ditanyakan kepada pihak kepolisian. Langkah-langkah itu sudah dilakukan, assessmentnya sudah oleh tim dan sudah keluar rekomendasinya. Gak mungkin dong BNN kemudian mengeluarkan rekomendasi kalau itu belum dilakukan asesmennya gitu. Itu saya sudah sesuai dengan prosedur kok gitu. Tapi sejauh ini koordinasinya gimana Ibu? Kalau saya kebetulan saya tidak berkoordinasi dengan BNN karena kita menyerahkan sepenuhnya itu kan kepolisian ya. Saya hanya berusaha memastikan bahwa mereka ini betul-betul mendapatkan hak untuk direhabilitasi. Karena itu adalah perintah undang-undang. Adapun prosesnya, tentu saja pihak kepolisian akan menyerahkan ini, akan mengkomunikasikan maksud saya dengan pihak BNN. Yang melakukan asesmen itu, pemeriksaan itu adalah BNN, bukan juga kepolisian gitu. Saya sampai tengah malam berada di Polres, memastikan pertama proses untuk bagaimana rekomendasi itu apakah sudah bisa diterbitkan oleh BNN atau belum begitu. Jadi setelah saya sudah dapat informasi bahwa alhamdulillah sudah diterbitkan rekomendasi untuk rehab medis, kemudian saya pamit, saya serahkan semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa Polres Jakarta Pusat ini kan bekerja profesional. Karena sudah ada rekomendasi, pasti akan segera ditindaklanjuti. Karena kalau ada rekomendasi begini, kalau tidak ditindaklanjuti, resikonya juga berat buat mereka kalau terjadi sesuatu. Makanya saya yakin betul bahwa mereka akan segera, dan ternyata tadi pagi sudah berkoordinasi dengan BNN dan sudah diserahkan ke BNN menurut info yang saya dapat tadi pagi, begitu ya. Saya baca juga dari media. Tapi jujur bahwa saya memang tidak melakukan komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian lagi sejak semalam itu karena saya fokus buat besok mau nota pembelaan kasus Tipikor di Bandung gitu, di pengadilan Tipikor Bandung. Jadi memang saya langsung fokus sama teman-teman lawyer-lawyer kita yang lain. Begitu. Ya, kita terima kasih sekali karena memang ya berarti Ibu Nia tidak sendirian menghadapi ini, rekan-rekannya memberi support semua. Alhamdulillah dalam keadaan dapat cobaan begini diberikan dukungan, kita terima kasih sekali dan insya Allah kebajikan ini berpulang, insya Allah menjadi kebajikan di sisi Allah. Bu, buat kelanjutan hukumnya sendiri seperti apa Bu? Walaupun sudah direhab kan pasti akan terus tetap berjalan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa pasien ini kan polisi akan melengkapi berkas-berkasnya, mulai dari berita acara pemeriksaan, kemudian akan barang buktinya, alat bukti, ada saksi yang lain atau ada ahli begitu. Kemudian akan dikonsultasikan berikutnya kepada pihak kejaksaan ya. Setelah dilakukan evaluasi misalnya oleh pihak kejaksaan gitu ya, yang dianggap berkas itu lengkap, maka diserahkanlah namanya P21 itu kepada kejaksaan. Tapi para pengguna ini
kita dukung betul untuk dilakukan rehabilitasi kepada siapapun, bukan kepada Bunia saja atau sama Pak Ardi, kepada siapapun. Tapi tentu saja ini kembali kepada hasil penyidikan. Bagaimana polisi meyakini berdasarkan alat bukti yang ada, ternyata mereka itu penggunakah, dikualifikasikan atau sebagai pengedar. Tentu polisi yang lebih tahu. Jadi bukan berarti juga membeda-bedakan kalau ada beberapa saya baca gitu, soal ada perbedaan perlakuan, tetapi sesungguhnya tidak. Ini kan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikannya seperti apa. Kalau dia betul-betul pengguna, hanya pasal pengguna, gak ada cara lain kecuali direhabilitasi. Tapi tentu saja ini ada proses-proses yang mesti dilalui. Dan bagi kalau sudah dibawa ke pengadilan, harusnya hakim bisa melihat itu. Ketika sudah ada rekomendasi untuk direhabilitasi, jangan kemudian dia dimasukkan ke penjara, karena kasihan, itu bukan penyelesaian. Saya kira demikian.